Dan ketika sudah diberikan pupuk pasti berbeda dengan yang tidak diberikan pupuk. Ya, batang dia lebih besar yang pertama, kemudian pertumbuhannya lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Hudalfi. Kali ini kita akan menjelaskan sedikit atau berbagi tentang cara pemupukan untuk rumput yang ada di tempat kami, yaitu ada varietas Bionutris, Biovitas, dan Biogras. Nah, pemupukan pada dasarnya itu ada dua jenis, yaitu pupuk kimia atau pupuk organik. Nah, keduanya sama saja bisa digunakan untuk pemupukan ketika pemanenan telah usai. Nah, di masing-masing keduanya, pupuk kimia dan pupuk organik itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, di sini saya sendiri akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan dan kegunaan, kelebihan dan kekurangan salah satu dari pupuk kimia dulu ya. Yang pertama, pupuk kimia bisa kita tahu ada urea, ada NPK, ya, kemudian yang lain-lain masih ada banyak. Nah, biasanya kita menggunakan pupuk urea. Ya, pada umumnya setiap tanaman pasti membutuhkan urea untuk pemupukan jika menggunakan pupuk kimia. Nah, di samping saya ini ada dua jenis, ya, pupuk urea dan pupuk dari sekam ayam ini. Kita gunakan sekam ayam. Nah, pertama dulu kita menggunakan pupuk kimia, yaitu urea. Urea sendiri kita biasanya menggunakan satu rumpun itu sekitar 1 sendok teh makan. Ya, ini sekitar segini sudah cukup untuk satu rumpun. Ini satu rumpun seperti ini contohnya, bisa dilihat. Kemudian 1 sendok teh makan itu ada dua cara juga. Bisa dipendam untuk pemupukannya berjarak 5-7 cm dari rumpun utama atau dari si rumput. Nah, dilobang sedikit kemudian dibubun atau ditimbun ya, pupuk urea yang 1 sendok ini. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, bisa langsung ditabur di atas rumputnya ya. Jadi ini rumput yang bekas dipanen, kita contohkan saja, bisa langsung ditabur seperti ini, atau dibuat lubang dulu berjarak 5-7 cm, kemudian si urea ditanam dan ditimbun kembali. Nah, itu ada dua cara untuk pemupukan menggunakan urea. Kelebihan dari urea apa? Yang pertama, lebih mudah didapat, dan kemudian yang kedua, lebih efisien waktu ya untuk pemupukan, karena nggak perlu mengangkut yang berat-berat seperti pupuk organik atau sekam ayam yang tadi kita lihat. Nah, kemudian kekurangannya, pupuk kimia ini kalau terlalu banyak dan terlalu sering bisa mengakibatkan kerusakan pada tanah ya. Jadi tanah itu bisa keras dan unsur haranya kemungkinan tidak normal seperti semula ya, karena kimia ini sudah pastinya mengandung bahan kimia, dan pada dasarnya pupuk organik pun nama latinnya pasti diambil dari nama-nama kimia. Tapi dari urea ini pasti ada campuran kimianya, dan kekurangannya yang tadi saya sebutkan, tanah bisa keras dan unsur haranya tidak seperti semula. Nah, itu yang pertama, penggunaan pupuk urea. Ya, bisa urea, bisa NPK, tapi yang biasa kita pakai di sini hanya urea. Jadi satu rumpun 1 sendok teh makan, cara penggunaannya bisa ditaburkan di atas batang yang sudah dipanen, atau bisa ditimbun di ukuran 5-7 cm dari akar yang dipanen. Nah, itu untuk yang pertama kita menggunakan pupuk urea. Bibit rumput varietas unggul yang dirilis oleh BB Biogen yaitu rumput Biogras, rumput Biovitas, rumput Bionutris. Bagi sobat kandang juragan yang ingin memesan bibit rumput Biogen, bisa menghubungi kontak kami yang tertera di bawah ini.
Nah, kemudian satu lagi cara penggunaan pupuk organik. Ya, tadi kita sudah jelaskan sedikit tentang pupuk kimia, kegunaan dan kelebihan serta kekurangannya. Yang selanjutnya ini ada pupuk organik, bisa kita pakai bahan-bahan alami, ya. Bisa dari rumputan bekas, ya, atau bekas potongan sayuran yang sudah tidak terpakai pun bisa. Kemudian dari kotoran hewan, ya, kotoran hewan bisa kotoran sapi, kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran kelinci. Ya. Pada kesempatan ini kami menggunakan sekam ayam. Ya, kenapa sekam ayam? Dia juga pasti ada kelebihannya. Karena ayam itu semisal kita mengambil dari kotoran hewan kambing atau domba. Ya, karena domba dan sapi itu bisa kita gunakan. Tapi di sisi lain pun dia memakan rumput, yang di rumputnya itu pasti ada biji-biji dari hijauan tersebut. Ya. Maka dari itu kalau kita mau mencari aman, tidak ada gulma setelah pemupukan, kita bisa menggunakan sekam ayam alternatifnya. Karena ayam itu tidak memakan biji-bijian dari hijauan, karena dia lebih beradaptasi juga di akar yang setelah dipanen nantinya. Nah, untuk sekam ayam ini biasanya kita menggunakan secukupnya. Satu rumpun, jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu sedikit. Ini sekam ayam yang sudah jadi, sedikit basah. Nah, satu rumpun ini kita bisa menggunakan secukupnya, 2 genggam atau 3 genggam saja. Ya, yang penting tertutup oleh pupuk. Nah, ketika sudah seperti ini, biasanya kita naikkan tanah yang ada di sekelilingnya untuk ditimbun kembali agar dia tidak terkena panas langsung dan tidak terkena hujan langsung. Ya. Ini hanya simulasi sedikit tentang pemupukan kimia dan organik. Bagusnya, seperti yang kita tahu, pemupukan itu bisa dilakukan pada pagi dan sore hari. Siang hari biasanya unsur haranya terserap ke matahari, jadi kurang bagus. Tapi bisa juga di siang hari untuk pemupukan. Nah, tapi baiknya bisa digunakan pemupukan pagi atau sore hari. Ya, ini kita hanya memberikan sedikit simulasi tentang pemupukan dua sistem, ya, pupuk kimia dengan sistemnya dan pupuk organik dengan sistem penerapannya. Nah, setelah ini dia akan tumbuh sekitar 1 minggu, itu sudah memiliki tunas baru atau anakan nantinya di sampingnya, ya. Dan ketika sudah diberikan pupuk pasti berbeda dengan yang tidak diberikan pupuk, ya. Batang dia lebih besar yang pertama, kemudian pertumbuhannya lebih cepat, kemudian hijau warna daunnya itu lebih pekat karena unsur hara dan nutrisi yang dibutuhkan untuk si rumput tercukupi oleh pupuk yang tadi kita berikan. Nah, mungkin sekilas kelebihan dan kekurangannya dari pupuk kimia dan pupuk organik saya cukupkan, tapi sebelumnya jangan lupa tonton video selanjutnya dari channel Kandang Juragan dan jangan lupa subscribe channel Kandang Juragan. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.